Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang ayat Al-Quran tentang faktor penyebab gangguan mental atau jiwa. Sebelum saya menyebutkan ayat Al-Quran tentang faktor penyebab gangguan mental atau jiwa, saya terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian gangguan mental atau jiwa, beserta faktor penyebab gangguan mental atau jiwa. Baiklah, pengertian dari gangguan mental atau jiwa adalah pola psikologis atau perilaku yang pada umumnya terkait dengan stres atau kelainan jiwa yang tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal manusia. Gangguan tersebut didefinisikan sebagai kombinasi afektif, perilaku, komponen kognitif, atau persepsi yang berhubungan dengan fungsi tertentu pada daerah otak atau sistem saraf yang menjalankan fungsi sosial manusia. Berikut pengertian dari gangguan mental atau jiwa. Adapun faktor penyebab gangguan mental atau jiwa, yakni ada dua faktor. Yang pertama, faktor biologis, dan yang kedua, faktor psikologis. Faktor biologis meliputi yang pertama, gangguan pada fungsi otak, dan yang kedua, kerusakan otak akibat terbentur atau kecelakaan. Yang ketiga, kekurangan oksigen pada otak bayi saat proses persalinan. Yang keempat, memiliki orang tua atau keluarga penderita gangguan mental. Yang kelima, kekurangan nutrisi. Adapun faktor psikologis yang mempengaruhi gangguan mental. Yang pertama, peristiwa traumatik seperti kekerasan atau pelecehan seksual. Dan yang kedua, kehilangan orang tua atau disia-siakan di masa kecil. Dan yang ketiga, kurang mampu bergaul dengan orang lain. Dan yang keempat, perceraian atau ditinggal mati oleh pasangan. Dan yang kelima, perasaan rendah diri atau tidak mampu, marah atau kesepian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ayat Al-Quran tentang gangguan mental atau jiwa. Ayat Al-Quran yang membahas tentang gangguan mental atau jiwa yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu ya'dzibun. Yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah lagi penyakitnya itu, dan mereka mendapat siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Quran Surat Al-Baqarah ayat 10. Penjelasan ayat Al-Quran tentang gangguan mental dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 10, yakni adalah yang dimaksud dengan penyakit di sini adalah kerusakan akidah mereka, baik itu disebabkan oleh keraguan, kemunafikan, atau keingkaran, yakni dengan bertambahnya kenikmatan-kenikmatan yang senantiasa bertambah pada Rasulullah, baik itu kenikmatan dunia, maka bertambah pula penyakit mereka. Mereka pun dihukum dengan bertambahnya keraguan, kekecewaan, dan kenifakan, yakni azab yang menyakitkan sebab pengakuan mereka beriman, padahal mereka tidak beriman. Selanjutnya, tafsir dari Al-Baghawi mengatakan dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil fit Tafsir wa Ta'wil Darul Fikri 2002 Masehi,
atau 1422 Hijriah. Juz 1 halaman 26 menyatakan penyakit yang dimaksud adalah keraguan dan kemunafikan. Kata marad pada asalnya adalah kelemahan. Tidak heran kalau keraguan seseorang pada agamanya disebut marad, karena keraguan melemahkan agamanya sebagaimana penyakit melemahkan kekuatan fisiknya. Adapun ayat yang menjelaskan tentang gangguan mental selain Quran surat Al-Baqarah ayat 10, yakni Quran surat Al-Imran ayat 19 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu ba'yam bainahum. Wa may ya'fur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Quran surat Ali Imran ayat 19. Adapun penjelasan ayat-ayat Al-Quran tentang gangguan mental, di antaranya Quran surat Ali Imran ayat 19 tadi, yakni tentang tafsir Jalalain yang menafsirkan penjelasan Quran surat Ali Imran ayat 19 adalah sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam, yaitu ketundukan kepada Allah semata dengan menunjukkan ketaatan dan kepasrahan kepadanya melalui ibadah dan keimanan kepada Rasul hingga pada Nabi Muhammad SAW yang terjadi penutup risalah, sehingga tidak ada syariat yang bisa diterima kecuali syariatnya. Dan tidaklah orang-orang Yahudi dan Nasrani itu berselisih paham dan berpecah belah tentang agama mereka kecuali setelah mereka mendapatkan pengetahuan tentang hal itu, karena dorongan rasa dengki dan rakus terhadap kekayaan duniawi. Barang siapa yang ingkar kepada ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya, sesungguhnya Allah Maha cepat perhitungannya bagi orang yang ingkar kepadanya dan mendustakan Rasul-Rasul-Nya. Demikian video yang saya buat tentang penjelasan ayat Al-Quran tentang faktor penyebab gangguan mental atau jiwa. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.